Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat IMC yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita ya daripada Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 ya, kita masih tetap ibadah online ya. Meskipun sudah diumumkan kemarin bahwa besok hari Senin mulai tanggal 1 Juni ya, gathering bisa up to 50 people. Ya, tetapi masih banyak juga ya teman-teman kita, gereja-gereja juga mereka masih tetap akan secara online ya. Kecuali kalau sudah stage 3 dibuka ya, up to 100 ya, di situ pun juga kita akan memulai lagi ya. Jadi oke, karena pada hari ini, hari Minggu ini adalah minggu yang tentunya luar biasa. Luar biasanya adalah umat Kristen atau orang-orang percaya di mana saja mereka berada, mereka saat ini sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus ya. Dan di hari Pentakosta ya, ini adalah hari ke-50 ya. Dan ini sesuai dengan perayaan ya bangsa Israel. Tetapi bagi kita di hari ke-50 ini adalah hari yang luar biasa karena Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu. Jadi kita kembali lagi back to 2000 years ago, di mana setelah Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu ya, dari kubur. Nah, kemudian dia bangkit dan selama 40 hari dia belum naik ya, sehingga hari ke-40 dia naik ke surga. Tetapi selama 40 hari itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang, bahkan yang terakhir kepada 500 orang sekaligus ya. Dan sesudah dia terangkat naik ke surga di hari ke-40, di hari 10 hari kemudian, berarti hari ke-50 setelah kebangkitannya, maka sesuai dengan janji daripada Bapa itu yang disampaikan olehnya juga bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, kita baca ayatnya dulu. Dan tema pada pagi hari ini saya beri judul The Holy Spirit, the Promise of the Father comes at Pentecost. The Holy Spirit, the promise of the Father comes at Pentecost. Jadi Roh Kudus yang merupakan janji Bapa dicurahkan pada hari Pentakosta. Nah, kita baca dulu ayatnya di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Ayat ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa dia atau Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sesuai dengan misinya, dia datang ke dunia, dia bawa misi kerajaan Allah ya. Dan itu yang dibicarakan berulang-ulang ya. Sampai ketika dia sudah bangkit dari kubur, dia masih mengulang-ulang berbicara tentang itu, mengingatkan tentang kerajaan Allah ya. Tentang Injil kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh tinggal di situ untuk apa? Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini saudara. Jadi dia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem ya. Tunggulah di Yerusalem, nantikanlah janji Bapa itu ya. Sesuai yang sudah didengar oleh mereka
Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini yang dijanjikan oleh Bapa, ya. Kemudian, ya kita lewat saja, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, coba saudara, Tuhan Yesus datang membawa misi kerajaan Allah, ya. Dan kalau kita pelajari di kitab Injil, ya, dari Tuhan Yesus, akhirnya juga sampai rasul-rasul, murid-murid, semuanya juga memberitakan tentang Injil kerajaan Allah, ya. Tetapi pada waktu itu, ya, murid-murid masih belum memberitakan secara luas sekali, ya. Tetapi pada waktu itu, mereka ini yang berkumpul itu, mereka bertanya tentang, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi Tuhan bicara tentang spiritual kingdom, ya, mereka bicara tentang kerajaan-kerajaan dunia, ya. Nah, ini nggak nyambung, ya. Jadi apa yang selama itu mereka dimuridkan selama 3,5 tahun tidak nyambung sama sekali, ya, gitu. Makanya ayat 7-nya dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, ya. Jadi engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kuasa di sini saya lihat di bahasa aslinya adalah exousia, ya, yang artinya adalah otoritas, ya. Karena Allah itu berdaulat, ya. Dia the sovereign God, Allah yang berdaulat. Biarkan aja kedaulatan Allah itu. Otoritas Allah sendiri yang akan memulihkan, ya, untuk kerajaan Israel atau kerajaan apa saja, ya. Biarkan saja. Tetapi engkau tunggulah, nantikanlah janji Bapa itu. Mengapa harus ditunggu? Karena ini adalah merupakan janji yang penting sekali bagi kehidupan murid-muridnya pada waktu itu, bagi kehidupan orang-orang percaya, para pengikut Yesus pada waktu itu, ya. Dan kemudian saudara, kita lanjutkan lagi di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, berbicara lagi tentang kuasa di sini di ayat 7 yang disebut dalam terjemahan bahasa Indonesia kuasa atau exousia, ya, bicara tentang otoritas kedaulatan Tuhan. Tetapi pada waktu di ayat 8 ini terjemahnya beda lagi, ya, kata-kata yang dipakai beda lagi. Kamu akan menerima dunamis, ya, dalam bahasa Gerikanya, ya, dunamis, kuasa, power, ya. Nah, dinamit, ya, kalau kita mengeledakkan gunung, ya, kita nggak bisa pakai mercon, ya nggak? Kita harus pakai dinamit. Nah, akar kata itu dari kata dunamis, ya, dari kata tulisannya itu dinamis, ya, bacaannya ejaannya dunamis, itu kata dinamit itu. Jadi super power, great power, kuasa yang powerful sekali. Jadi engkau akan menerima kuasa yang kayak ledakan, kayak dinamit begitu, yang begitu besar sekali. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, oleh sebab itulah mereka dikatakan, tunggulah engkau, nantikanlah, karena ini adalah janji Bapa untuk memperlengkapi kalian, ya, untuk memperlengkapi para murid, untuk memperlengkapi para orang percaya. Dan ini adalah merupakan janji Bapa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Nah, jadi dikatakan bahwa engkau tunggulah, nantikanlah, jangan meninggalkan Yerusalem dulu, jangan pergi dulu, ya, tapi tunggulah sampai engkau dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, ya. Nah, saudara, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, supaya mereka setelah menerima dunamis, ya, menerima kuasa, menerima power, ya, supaya mereka menjadi saksi-saksi Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini bicara tentang dunamis atau kuasa, ya. Ini bukan cuma kuasa untuk menjadikan mereka punya power untuk
memberitakan firman Tuhan saja ya, untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan orang sakit, karena kita tahu bahwa sebagaimana yang Tuhan Yesus juga lakukan ya, karena Tuhan Yesus juga jelas sekali dia diurapi juga dengan Roh Kudus waktu dia sebagai manusia biasa ya, dan dikatakan waktu dia dicoba 40 hari di padang gurun, kembali dia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan urapan Allah ya, dan dia akhirnya membuat banyak tanda mujizat ya. Orang sakit disembuhkan, orang timpang berjalan ya, orang mati dibangkitkan, dan banyak sekali roh-roh jahat diusir keluar. Nah, jadi bicara tentang power, kuasa atau dunamis di sini tidak hanya tentang kuasa demonstration the power of God untuk itu, tetapi juga tentang ke dalam ya. Kuasa yang bisa membuat satu perubahan di dalam diri kita. Ya, satu kuasa yang yang bisa membuat sesuatu perubahan moral, ya, perubahan attitude, ya, membuat sesuatu gebrakan di dalam diri kita ya. Yang tadinya kita ini orang yang jahat, yang orang yang evil, tiba-tiba kita bisa punya kasih dan lain sebagainya. Sebab kita tahu juga bahwa dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, roh yang diberikan, Roh Kudus itu adalah spirit of power. Apa itu? Roh yang membangkitkan kekuatan, ya, roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kuasa dan membangkitkan love, kasih dan penguasaan diri ya. Self control, ya, self disiplin ke dalam hidup kita. Nah, saudara, ini kuasa ini sungguh luar biasa. Ya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima ya janji Allah tersebut. Saya masih ingat pada awal-awal pelayanan saya. Ya. Saya jauh masih belum jadi seorang hamba Tuhan. Ya. Tetapi karena saya juga seorang pendoa, ya, saya seorang yang gila doa juga, akhirnya sampai menjadi pelayan Tuhan. Dan banyak sekali yang saya alami tentang dunamis ini ya, tentang kuasa Tuhan ini. Satu kali kira-kira 23-24 tahun atau 25 tahun yang lalu, ya, jadi jauh sebelum saya masih belum menjadi seorang hamba Tuhan. Saya lagi pulang ke Indonesia dan saya diminta untuk membawakan firman Tuhan. Bayangkan, saya ini bukan seorang pengkhotbah pada waktu itu. Ya. Tetapi saya cuma punya hubungan yang baik saja dengan Tuhan lewat doa. Ya. Saya seorang pendoa, saya seorang penyembah, saya kuat sekali di dalam menyembah Tuhan. Dalam tiap malam bisa saya habiskan 2, 3, 4 jam. Dan itu membuahkan satu hal yang luar biasa, yang merubah total kehidupan saya pribadi. Nah, itulah yang saya katakan bahwa dunamis ini luar biasa sekali. Dan saudara, setelah saya sempat diberi kesempatan untuk berkhotbah, nah, saya kenal juga bahwa waktu itu ada seorang pengerja dan dia sudah buka pelayanan ya, gereja ya, dan dia punya 3 cabang ya. Kemudian waktu dia dengar bahwa saya datang, dia cari saya ya. Siang itu juga dia telepon saya, suruh membawa untuk khotbah di tempatnya dia gitu. Karena saya ingat waktu itu entah hari apa, ulang tahun gerejanya atau bagaimana gitu ya. Waduh, saya mau khotbah apa gitu ya kan. Nah, saudara, saya ingat ini ayat ya. Dan waktu saya sampai di sana ya, itu 3 jemaat, 3 gereja jadi satu ya. Dan saya tidak tahu saya mau ngomong apa. Ketika ya penyanyi, para singer memperdengarkan suara, ada lagu itu yang berhubungan dengan Kisah 1 ayat 8 ini. Dan tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya, kamu bicara ini aja. Nah, saudara, saya memang waktu itu ayat ini merupakan ayat favorit saya. Sehingga di luar kepala saya sudah tahu tentang ini ayatnya. Dan saudara, waktu saya naik ke mimbar, saya tidak lama juga, paling saya ingat-ingat belum sampai 10 menit ketika saya berbicara.
dan berbicara tentang dunamis ini, tentang kuasa Tuhan ini. Bukan cuma kuasa untuk menyembuhkan orang, bukan cuma kuasa untuk mengusir setan, bukan cuma untuk membuat mujizat, tetapi kuasa ini memberikan love kepada kita, merubah attitude kita, ada self control dalam hidup kita, ada penguasaan diri yang membuat disiplin ke dalam hidup kita. Nah, pada sore hari itu, tiba-tiba saya berbicara tentang love, dan kuat sekali Roh Kudus mendorong saya untuk bicara tentang tentang love, tentang pengampunan. Kita menerima kuasa untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa mengusir segala kepahitan, kebencian yang ada dalam kita. Kita diberikan kuasa untuk benar-benar kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ini bicara tentang janji Allah ini. Nah saudara, waktu saya bicara itu, tiba-tiba ya ada seorang yang menangis ya, di pojok. Ya. Kemudian keras ya. Tahu-tahu yang sebelah sana juga iya juga. Dan akhirnya itu kebaktian tidak terkontrol lagi karena tangis-tangisan di mana-mana. Dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan lagi karena ini suasananya sudah begitu kacau kelihatannya gitu ya. Tetapi mereka kayaknya kena sekali daripada firman ini. Ya. Nah akhirnya saudara, saya selesai, saya nggak khotbah, saya cuma bicara saja tentang love itu, dan terus saya bicara tentang love, bahwa Tuhan ini memberikan kuasa supaya kita mampu untuk mengasihi satu dengan yang lain, supaya kita mampu untuk mengampuni satu dengan yang lain. Nah saudara, setelah itu saya panggil pendetanya, ya teman saya tadi ya, kenalan saya. Ya kan, saya serahkan kepada dia. Ya ini kebaktian sudah nggak bisa diteruskan lagi. Saya rasa sudah saling berangkulan, mereka tangis-tangisan, saling minta maaf. Saya nggak ngerti. Sampai akhirnya setelah selesai, barulah mereka bercerita bahwa mereka memang 3 jemaat ini sedang apa itu nggak enak hati, sedang bertengkar mereka. Dan pada sore hari itu mereka mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Dan sungguh luar biasa sekali. Dan saya melihat itu Tuhan dahsyat sekali ya. Dan ternyata memang janji Allah itu memang kita harus menantikannya. Kita harus menunggunya supaya itu memenuhi kita. Karena Yohanes mau baptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang sedang terjadi, yang sedang kita peringati pada hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan itu terus saudara berkelanjutan. Ya, kita teruskan dulu ya. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Ini di Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, lihat. Pada waktu mereka berkumpul, karena begini, di hari Pentakosta itu, seluruh orang-orang Yahudi yang ada tinggal di mana-mana, mereka berdatangan ke Yerusalem ya. Dan mereka merayakan hari Pentakosta itu di Yerusalem ya. Nah, jadi baru itu mereka berkumpul, orang dari mana-mana mereka berkumpul, dari negara-negara dari luar apa itu Israel, mereka pulang kampung istilahnya ya. Dan mereka mengadakan perayaan Pentekost ini. Dan ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, ini saudara. Nah, saya juga ingin share pengalaman ya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 95 atau 96 ya. Akhir 95 kalau nggak salah ya. Jadi berarti 25 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat rumah saya setiap hari Sabtu ya, itu dibuat sebagai tempat persekutuan doa ya. Dan saya sendiri yang membentuk persekutuan doa itu. Jadi saya undang teman-teman saya untuk kita sama-sama setiap hari Sabtu sore kita berdoa ya. Dan karena saya tinggal di apartemen ya. Nah waktu itu saudara, ini ayat ya, dari Kisah 2 ayat 2 itu terjadi ya. Tiba-tiba
Karena ini ya, kita tinggal di apartemen ya. Nah, tentunya saya juga tidak ingin mengganggu tetangga kan ya. Nah, apalagi yang caretaker yang di apartemen kami itu, waduh, orangnya rese sekali ya. Gitu. Saya masih ingat namanya John Wood ya. Dan dia, waduh, kalau pintu jeklek sedikit aja dia bisa gedor, jangan keras-keras kalau nutup pintu dan kayak seperti itu. Ya kayak dia yang jadi ininya, jadi satpamnya aja ya. Gitu. Ya dia debat-debat lagi dengan apa itu apartemen saya gitu. Nah, saudara, pintu tutup rapat kasih ganjal, jendela tutup rapat, tidak ada lagi udara bisa masuk. Karena saya khawatir sekali kalau kita berdoa biasanya hal-hal seperti ini bisa terjadi. Dan benar juga, itu seperti bunyi tiupan angin keras yang menuju seluruh rumah. Dan waktu itu kita mungkin ada sekitar 15-20 orang yang berdoa. Dan kita merasakan seperti ada kayak angin lesus, angin apa itu, yang keras sekali masuk, buah putar di dalam. Dan semua kita merasakan. Coba ada 2 orang aja atau 1 orang yang nggak merasakan. Karena setelah selesai itu amin, kita tanya semua, wih, dari mana tadi angin? Periksa, nggak ada yang terbuka. Ya, jendela nggak ada yang terbuka. Dan memang pada hari itu luar biasa sekali. Dan Roh Kudus dicurahkan. Dan setiap kita waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya ini memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, saudara. Nah, jadi apa itu pengalaman-pengalaman ini terjadi pada waktu apa itu Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga pasti punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu, ya. Dan kiranya biarlah apa yang sedang kita peringati ini boleh menjadi apa itu satu ingatan kembali kepada kita, ya. Karena apa? Karena setelah kita dipenuhi Roh Kudus, ya, kita dibaptis oleh Roh Kudus, bukan berarti kita selesai sampai di situ, enggak. Ya, ada cerita kadang begini, oh ya saya dulu apa itu mendapat pencurahan Roh Kudus dulu, tapi terus sekarang bagaimana? Waduh, sekarang saya enggak lagi katanya. Nah, saudara, kita melihat kebenaran firman Tuhan itu ya. Karena hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, jadi saya ingin ingatkan aja kita ya. Nah, jadi ayat 4 tadi katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ciri-ciri tanda-tanda ini kelihatan sekali orang-orang yang mendapat baptisan Roh Kudus itu. Ya, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ya, kemudian coba kita maju ke Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Ya, kita baca lagi Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Nah, di dalam Kisah 4:31 ini adalah orang yang sama. Ya, mereka yang sama yang sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, yang sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus. Begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka apa? Memberitakan firman Allah dengan berani. Memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini ciri-ciri kedua dari orang-orang yang mendapatkan janji Bapa itu, ya, mendapatkan pencurahan Roh Kudus itu. Jadi ketika mereka sedang berdoa, ya, waktu itu mereka berkumpul sedang berdoa dalam keadaan habis disesa oleh para tua-tua orang Yahudi, ya, dan mereka berdoa, Tuhan, ulurkanlah tanganmu, tandakan tanda heran dan mujizat terjadi dan lain sebagainya dalam doa mereka. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan kembali mereka dipenuhi lagi dengan Roh Kudus lagi. Ya. Jadi ini apa itu? Berulang-ulang. Ya. Jadi mereka dipenuhi lagi, orang yang sama mendapatkan kepenuhan lagi. Ya. Dan kalau ini saya tanyakan kepada kita semua, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Apakah kita masih merasakan apa yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita itu? Ya, janji Bapa ini kepada kita, supaya kita menunggu, supaya kita menantikannya, supaya kita dipenuhi, ya, supaya Roh ini bisa tinggal dalam kita, dan Roh ini memberikan pengaruh yang besar dalam hidup kita, memberikan kuasa untuk kita bisa menjadi saksinya, ya, dan untuk kita bisa memuliakan Dia. Sebab dalam
Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, Parakletos itu datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ya, jadi kalau dia datang, kalau dia hadir, dia itu akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Nah, itu saudara, ya, when he comes, he will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness, uprightness of heart and right standing with God, about judgment. Nah, ini yang terjadi. Jadi dia akan mendrive kita, ya, seperti tadi dalam Kisah pasal 4 ayat 31, bahwa setelah mereka dipenuhi lagi dengan Roh Kudus, mereka menjadi orang yang berbeda. Mereka tidak takut-takut lagi, tapi dengan berani mereka memberitakan firman Allah. Ya, dengan boldness mereka tidak peduli lagi. Dan karena apa? Karena ada dorongan yang kuat dari dalam, dari satu perubahan yang dinamis tadi itu, yang kuasa yang kayak dinamit tadi itu mendorong kita untuk kita berbicara, untuk kita ya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk menginsafkan tentang dosa, ya, tentang kebenaran dan tentang penghakiman, bahwa ada penghakiman. Ya, hati-hati dalam hidup ini, ya. Allah itu bukan cuma kasih, tapi Allah itu juga adil. Ya, jadi kita harus ingat itu. Ya, dalam keadilan ini, ya, ada punishment kalau kita main-main dengan keadilan Tuhan, ya, gitu. Nah, oleh sebab itulah bahwa roh ini akan mengajar kepada kita untuk kita berbicara, untuk memberikan hikmat kepada kita. Dan ini betapa luar biasanya. Dan kalau kita lihat kembali sejarah perkembangan daripada pekerjaan Tuhan, ya, Tuhan Yesus datang, ya, membawa misi kerajaan, ya, membawa Injil kerajaan, ya, kerajaan Allah tentunya, ya. Dan misi ini adalah misi untuk keselamatan umat manusia, ya, supaya siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, ya. Nah, misi itu sudah selesai. Tuhan Yesus sudah selesai, dia sudah terangkat naik. Dan misi itu dipercayakan kepada gereja. Bicara gereja bukan denominasi. Halo, bukan denominasi, bukan organisasi. Bicara gereja bukan gedung gereja. Bicara gereja adalah pribadi, saudara, dan saya. Ya, ini gereja. I build my church, aku bangun jemaatku, dan kuasa alam maut tidak akan bisa mengalahkan gereja yang aku bangun. Itu gereja, itu kita, saudara. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh kuasa alam maut, karena kita dibangun oleh Allah itu sendiri. Bisa diaminkan? Haleluya, amin. Nah, itu kita. Nah, ya, dan kita melihat lagi, saudara. Karena ini mengenai hari pencurahan Roh Kudus, jadi saya juga ingin mengingatkan kita kembali, ya, bahwa janji Bapa, ya, the promise of the Father ini, ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, supaya kita menunggu, supaya kita menantikannya. Ini mungkin ada yang salah persepsi, wah itu dulu sudah habis zaman sampai waktu Yesus datang saja. Dan sampai di sana saja, ya, dan tidak ada lagi. Jadi bahasa roh pun juga lenyap, ya, kuasa pun juga sudah nggak ada lagi. Itu zaman waktu kerajaan Allah diperkenalkan, diintroduce ke bumi, ke dunia, maka demonstrasi dari kuasa Tuhan itu nyata. Tapi setelah itu selesai, sudah nggak ada lagi. Ya, saya juga belajar di teologi, saya tahu. Tetapi kembali, saudara, apa yang kita imani, apa yang kita percaya, itu Tuhan perhitungkan. Saudara tentu masih ingat, ya, 2-3 minggu yang lalu saya masih dalam statement yang saya buat, apa yang kita percaya, seberapa besar yang kita percaya, sebesar itulah Tuhan akan nyatakan kepada kita. Bisa diaminkan? Jadi seberapa besar kita percaya, sebesar itulah Tuhan akan nyatakan kepada kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selamanya, ya Tuhan tidak akan berubah. Kuasanya tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selamanya, ya tetap sama. Ya, dan kita adalah orang-orang, adalah instrumen daripada kerajaan Allah itu. Ya, oke, sebelum saya melanjutkan lagi, saya ingin baca dari 2 Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Nah, setelah murid-murid tadi, ya, dipenuhkan oleh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi yang sudah kita baca. Kemudian, saudara, ayat 37, ya, setelah dalam urapan penuh
Petrus yang bangkit berdiri. Karena apa? Dikatakan, wah mereka ini mabuk katanya. Dikatakan apa? Ini masih jam 9 pagi, kami tidak mabuk. Ya. Dan dia cerita tentang Kristus yang disalib, ya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan lain sebagainya. Nah, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. Apakah yang harus kami perbuat? Nah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, when the people heard this, they were cut off the heart and said to Peter and the other apostle, brothers, what shall we do? Ya, tersayatlah hati mereka, teririslah hati mereka. Saya juga sudah tuliskan dalam warta jemaat atau dalam renungan yang saya buat setiap pagi tentang apa itu bahasa asli daripada teriris itu atau tersayat hati mereka ketika mendengar apa itu khotbah daripada Petrus ini. Ayat 38, ya saya percepat saja. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka apa? Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Dan sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Lihat saudara, ya. Jadi, ya, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji ini bukan cuma untuk selesai sampai waktu itu saja, yaitu murid-murid atau 120 murid yang waktu itu menerima pencurahan Roh Kudus, tetapi bagi kamulah, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih. Bisa diaminkan saudara. Nah, kita adalah orang-orang yang berhak dan yang memang diberikan karunia-karunia oleh Tuhan itu. Karena ini merupakan janji Bapa itu sendiri kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya hanya ingin mengingatkan saja, karena ini merupakan tema yang sangat penting sekali dan sangat luas sekali saudara. Ini topik sangat luas sekali. Ya, saya rasa ini akan terus kita apa itu bisa menjadi satu serial preaching, ya, dan apa itu ada banyak pengajaran yang sangat penting sekali tentang Roh Kudus ini. Ya, kalau saya sedikit saja bisa untuk menambahkan saja bahwa Roh Kudus adalah salah satu the member of the Triune God, ya. Waktu zaman Bapa, ya, zaman perjanjian lama adalah Bapa yang beraktivitas di sana, ya, Allah Bapa, ya. Dan tetapi Roh Kudus ini terus berperan, dia selalu berperan. Dikatakan bahwa Roh Allah ada di situ, ya. Kemudian waktu penciptaan juga bahwa dia juga waktu itu melayang-layang, Roh Allah melayang-layang di bumi, ya. Dan dia ada aktif di dalam perjanjian lama, tapi Bapa eksis sekali di sana. Kemudian waktu zaman Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus juga yang mengurapi Yesus, ya. Dia berperan juga, ya, di dalam oknum daripada Kristus yang sebagai anak Allah yang menjadi manusia ini, ya. Dan kemudian setelah Kristus naik, ya, setelah Kristus selesai tugasnya di bumi, misinya selesai, dia katakan, aku akan mengirimkan janji Bapa itu kepadamu. Makanya lebih baik aku pergi supaya aku bisa mengirimkan dia datang kepadamu dan tinggal dalammu dan menyertaimu. Nah, saudara, dan sejak saat itulah Roh Kudus yang merupakan pribadi Allah yang ketiga, dia ini yang diberikan kepada kita untuk menyertai kita, untuk tinggal dalam kita, untuk memberikan kemampuan kepada kita, memberikan dunamis kepada kita, memberikan kuasa, memberikan power, memberikan otoritas kepada kita, supaya kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan rencana Allah waktu menjadikan kita, waktu mencipta kita. Kita memang sempat manusia ini rusak karena dosa, sempat saudara dipecundangi oleh kuasa-kuasa roh-roh jahat. Tetapi karena kebangkitan Kristus kita menjadi berbeda, dan Kristus tidak ingin meninggalkan kita sendiri. Allah tidak ingin meninggalkan kita sendiri.
Dia kirimkan janji Bapa itu sebagai seorang penolong. Ingat bahwa Roh Kudus adalah Parakletos. Ya, Parakletos artinya adalah seorang penolong, seorang penghibur, ya, advokat, seorang teman, seorang intercessor. Ya, ada berapa banyak sekali, saudara, dari arti daripada Roh Kudus ini atau Parakletos ini. Nanti saya rasa kita akan melihat kalau Tuhan izinkan di kesempatan yang akan datang. Dan ini diberikan kepada kita, dan ini diberikan kepada gereja. Sejak saat itu, kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul, ini sebetulnya adalah Roh Kudus yang bekerja di balik orang-orang percaya. Ya, kegerakan gereja Tuhan berkembang pun juga itu adalah pekerjaan Roh Kudus semuanya. Kita ini hanya alat, hanya instrumen. Ya, orang-orang percaya hanya alat, hanya instrumen. Di mana tugas itu diberikan, kita dimampukan, diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk kita bisa bergerak. Ya, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi misi daripada Kristus itu bisa diteruskan lewat kita. Makanya dia katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Aku akan menyertaimu sampai pada kesudahannya. Segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Dan semuanya sudah diserahkan kepada aku. Dan kuasa itu sekarang diserahkan kepada gereja, serahkan kepada saudara dan saya, supaya setiap kita bisa bergerak, setiap kita mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah. Ingat saudara, kuasa kegelapan, setan iblis sudah dikalahkan. Ya, mereka sudah tidak ada apa-apanya lagi. Mereka sudah ada di bawah telapak kaki kita. Kita diberikan kuasa penuh, otoritas penuh oleh Tuhan untuk meneruskan apa yang menjadi rencana Allah bagi setiap umat manusia. Bukan rencana kecelakaan, bukan rencana untuk supaya kita dihukum, tetapi rencana di mana kita bisa dientas, kita bisa mengangkat mereka yang terpuruk, mereka yang terlunta-lunta, mereka yang terbelenggu oleh dosa. Kita diberikan kuasa untuk membebaskan mereka dari setiap ikatan-ikatan dan kuasa-kuasa. Dan oleh sebab itulah, tunggulah, nantikanlah, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikanlah janji Bapa itu, karena itu diberikan supaya apa, saudara? Supaya Dia selalu menuntun dan menyertai kita. Kalau dulu zaman waktu ada Tuhan Yesus, apa-apa semuanya sudah bisa datang kepada Dia dan masalah selesai. Sekarang Tuhan juga tidak mau meninggalkan kita sendiri. Dia berikan kepada kita penolong itu, Dia berikan kepada kita penghibur itu, Dia berikan kepada kita sumber kekuatan itu, supaya bersama Dia kita bisa lakukan perkara-perkara besar, supaya bersama dengan Dia kita bisa buat terobosan-terobosan rohani, supaya bersama dengan Dia kita bisa membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk menerima keselamatan itu, anugerah keselamatan itu. Ingat, aku berikan kuasa, engkau akan menerima kuasa untuk membuka pintu anugerah Allah, kuasa yaitu kunci-kunci untuk bisa membuka the kingdom of God, untuk bisa membuka pintu surga, mengundang orang-orang berdosa untuk bisa masuk, untuk bisa bersama-sama tinggal bersama dengan Kristus. Itu adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada hari-hari ini. Oleh sebab itulah Tuhan sudah selesai bagiannya. Tuhan Yesus sudah selesai menyelesaikan apa yang jadi misinya. Misi itu sekarang dipercayakan kepada kita, gereja Tuhan. Misi itu ada, dan misi itu sekarang masih tetap eksis, dan Roh Kudus masih tetap eksis. Roh Kudus yang ada dalam kita, yang ada di dalammu, Dia yang sedang bekerja dengan kuatnya, saudara. Dan hari-hari ini semuanya sedang diarahkan oleh Roh Tuhan pada hari-hari yang jahat ini, di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita ini sedang balapan sekarang. Kita ini sedang berlomba, ya, untuk cepat kita bisa membawa banyak jiwa diselamatkan. Ya, ini pintu anugerah masih terbuka, karena kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan rencananya tidak ingin menghukum manusia. Tuhan ingin menyelamatkan mereka dengan kasih, Holy Spirit. Roh Kudus adalah roh yang kasih adanya, roh yang memberikan kuasa dan memberikan kasih kepada kita, dan memberikan penguasaan diri kepada kita. Kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang baik ini. Kita angkat tangan kita. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau sungguh mengasihi kami, ya Tuhan. Engkau sungguh betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Kami
Kami tidak bisa membayar apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Manusia berdosa yang Engkau ampuni. Manusia berdosa yang Engkau telah datangi dan Engkau selamatkan. Manusia berdosa yang terikat dan terbelenggu. Tetapi Tuhan, Engkau sudah tolong. Engkau sudah bebaskan kami. Engkau berikan kepada kami kemerdekaan. Engkau juga berikan kepada kami free will. Tuhan, oleh sebab itu kami tidak mau menggunakan free will kami untuk perbuatan-perbuatan jahat. Kami mau Tuhan menggunakan free will kami untuk taat, setia, dan tunduk kepadamu. Terima kasih Bapa untuk pagi yang baik ini. Mari Tuhan, Engkau sedang melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan. Tuhan, Engkau tahu keadaan setiap anak-anakmu. Mereka yang sedang perlu Engkau. Dalam keadaan yang sekarang betapa sulitnya hidup ini, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Burung di udara saja Engkau pelihara, yang tidak menabur dan menuai, apalagi kami yang dicipta sesuai dengan image-Mu, sesuai dengan gambar-Mu. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah yang menjadi sandaran hidup kami. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, marilah ingatlah firman Tuhan, apabila Engkau tetap setia, Engkau mengiring dia, Engkau taat kepada dia dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Allah sendiri katakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, dia katakan, aku akan menyertaimu, aku akan memberkatimu, dan aku akan menjadi pelindungmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah, biarlah pada hari Minggu yang penuh dengan kasih ini, yang penuh dengan di mana Tuhan mengingat kami, mengingat kita semua, mengingat anak-anaknya, mengingat orang-orang berdosa, supaya setiap kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah segala berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah Bapa, ya, dan juga damai sejahtera, kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dari Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, yang akan mengajar kita, yang akan mempersatukan kita dan melindungi kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menyebut kita semua. Dan oleh sebab itu, diberkatilah engkau dalam setiap kesehatanmu. Bapak, Ibu, Saudara, gereja Tuhan, diberkatilah engkau dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah engkau di dalam setiap usahamu, diberkatilah dalam setiap pekerjaanmu, diberkatilah dalam studimu, diberkatilah dalam pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.